Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar di mana Anda berada, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya Iwan Chandra Fitriandi ingin diskusi lah tentang bertemakan tentang bisnis. Di sini ada dua narasumber kita. Boleh Bang kenalkan diri, nama Bang siapa? Saya Awang Muhammad Nizam Masyariki. Saya Anglitu Suwardi Putra, dipanggil Itu. Sama narasumber yang sangat luar biasa nih di bidang bisnisnya, ya kan? Nah, kita ingin nanya-nanyakan tentang bagaimana sih perjalanan bisnis abang-abang ini, gitu kan? Apa sih bisnis itu kan? Kita kan pengen tahu juga kan? Apalagi di masa pandemi ini ya kan, sekarang kan banyak bisnis-bisnis, pengusaha-pengusaha kadang karena masa pandemi ekonominya menurun sehingga banyak yang kemungkinan itu tutup. Kadang itu kan di masa pandemi ini. Tapi itu tergantung manajemennya sih kata orang kan. Manajemennya. Kita sih bukanya pas pandemi ya bang, bukan tutup. Kalau buka. Kalau buka bahkan sekarang makin ramai kan. Makin ramai. Makin ramai. Nah, penasaran bagaimana lagi tentang memperdalami bisnis itu apa? Tetap jangan kemana di Prokom IAIN Pontianak. Selamat mendengarkan. Jika kopi terlalu pahit, siapa yang akan disalahkan? Gula lah yang disalahkan, karena terlalu sedikit hingga rasa kopi pun menjadi pahit. Jika kopi terlalu manis, siapa yang akan disalahkan? Gula lagi, karena terlalu banyak hingga rasa kopi menjadi manis. Jika takaran kopi dan gula balance, siapa yang dipuji? Ya tentu semua akan berkata, "Wah, kopinya mantap." Kemana gula yang mempunyai andil membuat rasa kopi menjadi mantap? Mari ikhlas seperti gula yang larut tak terlihat tapi sangat bermakna. Gula pasir memberi rasa manis pada kopi, tapi orang menyebutnya kopi manis, bukan kopi gula. Oke, kembali lagi di Radio Sani, yaitu Radio Prokom IAIN Pontianak. Nah, tadi kita ada beberapa pertanyaan bagaimana bisnis, dari tahun berapa berdirinya segala macam kan. Nah, saya ingin nanya nih Bang, dapat dari mana tuh ide bisnis itu ya kan? Sebelumnya saya nanya nih, bisnis Abang nih bisnis apa dulu nih? Kuliner bang. Kuliner. Makanan seperti apa tuh Bang? Bisnis ini sebenarnya kuliner rice bowl, yang tapi khususnya masakan Jepang, tapi ada yang menyesuaikan lidah cita rasa lokal lah. Jadi dengan
rempah-rempah yang strong dan jadi menyesuaikan pasar dan harganya juga menyesuaikan pasar, terutama di masa pandemi ini. Contohnya tuh dicampur dengan rempah ya bang? Iya, di rempah-rempah. Itulah dia yang bikin kita bisa bertahan lah. Indo ya, Iya, Indo. Cocok lah dengan Indo. Cocok lah jadi ya. Nah, yang kedua dapat yang tadi tuh yang kedua pertama saya nanya dapat dari mana ide tersebut gitu kan? Apakah dari kawan boleh nih kita nih buka ini segala macam. Kalau ide bisnis pertama kan tema makanannya yang kita tentukan. Pertama sih sebenarnya dari anime bang. Anime. Iya, dari anime kita kayak pas pandemi kan benar-benar di rumah terus, benar-benar beberapa bulan di rumah terus. Nah itu tuh di rumah benar-benar setiap hari masak sendiri, masak makan. Nah dari itu tuh kita kayak bikin masakan kayak oh enak nih boleh jual. Awalnya saya dengan abang saya belum sama si Nizam buka PO lah, ternyata ramai. Gitulah, itulah dari anime terus suka masak karena pandemi jadilah ide bisnis. Saya apa ya tahu lah apa makanan orang apa kalau Jepang Korea ke timur ya Asia Timur ya kan. Nah Asia Timur tuh tahunya ramen seperti itu ya ramen kayak gitu ya. Oh, ramen kita nggak jual bang, kita lebih ke rice bowl. Oh rice bowl ya. Rice bowl semua sih. Maaf saya kurang tahu tuh masalah itu. Saya hanya tahu makanan Indonesia asli kan. Kalau masalah itu saya kurang paham. Nah, bagaimana menjalankannya itu bang? Apakah ada kendalanya segala macam gitu kan? Bagi di masa pandemi ini kan? Kalau menjalankannya sih sebenarnya kita dari awal udah pertimbangan sih. Kayak setiap bisnis tuh pasti ada pertimbangannya lah kalau buat sukses. Jadi pertimbangan apa yang menghalangi, jadi apa kekuatan kita, apa daya jual kita. Lalu kita harus analisis dulu daya beli masyarakat di sekitar situ gimana, pembelian akan lewat apa, misalnya ojek online atau makan langsung seperti apa. Nah itu kan masa-masa kita buka setelah pandemi sudah mulai meredah. Nah itu menurut kami pas banget, kebetulan di food court The Garden di Jalan M Sohor juga menyediakan fasilitas untuk pebisnis pemula lah. Maka dari itu kayak menjadi peluang emas bagi kita. Pandemi mulai meredah, terus kebetulan dapat ide masak. Nah kalau kendalanya sendiri lebih karena kita masih pemula sih, masih bisnis pemula. Jadi masalah operasional masih banyak trader atau gitu dan. Tapi dari awal udah masalah dengan ukuran standnya bang. Jadi bisnis kami ini kan makanan fast food gitu. Dan rata-rata di sini itu banyak makanan ringan. Kayak es krim, onigiri. Jadi ukuran stand kami di ukuran 2,5 kali 2,3 meter tuh cukup membuat kami kesulitan dalam memproduksi makanan. Motivasi dari apa nih abang-abang buat bisnis ini, usaha ini kan? Jadi awalnya yang dia bikin bisnis makanan online itu yang PO itu, setelah cukup sukses, dia lalu mengajak saya buka di The Garden. Nah di situ sekitar 3 bulan sebelumnya tuh kita bahas makanan. 3 bulan sebelum Oktober, 3 bulan sebelum grand opening. Jadi dia coba-coba masak terus. Saya rasa wah produk ini mantap, ini pasti bisa maju ke depannya gitu. Sekaligus pengusaha sekaligus chef juga nih. Pengusaha bagus nih, kamu pengusaha termasuk sekarang apalagi gencar-gencarnya pengusaha muda kan. Nah, seperti abang-abang ini masih muda udah ada usaha, jadi pengusaha itu ya sangat luar biasa, perlu diapresiasi ya kan. Sudah beberapa lama menjalankan bisnis tersebut nih bisnis ini gitu, kan? Sekitar 2 bulan lebih. Baru Dari 2 bulan. 15 Oktober kemarin. 15 Oktober. Masih dulu nih. Oke, Prof Pemuda, kita sejenak dulu, kita istirahat dulu, break dulu. Tetap jangan kemana-mana, stay tune di
Jika kopi terlalu pahit, siapa yang akan disalahkan? Gula lah yang disalahkan, karena terlalu sedikit hingga rasa kopi pun menjadi pahit. Jika kopi terlalu manis, siapa yang akan disalahkan? Gula lagi, karena terlalu banyak hingga rasa kopi menjadi manis. Jika takaran kopi dan gula balance, siapa yang dipuji? Ya tentu semua akan berkata, "Wah, kopinya mantap." Kemana gula yang mempunyai andil membuat rasa kopi menjadi mantap? Mari ikhlas seperti gula yang larut tak terlihat tapi sangat bermakna. Gula pasir memberi rasa manis pada kopi, tapi orang menyebutnya kopi manis, bukan kopi gula. Lagi di Radio Sani. Nah sekarang saya nih ingin masih berdiskusi sama abang-abang nih, karena ilmu ini masih kurang lah untuk berbisnis. Mungkin kan abang-abang kan lebih paham lah tentang bisnis. Nah kalau nggak salah usaha-usaha ini apakah ada karyawan ataupun abang berdua ya nih yang mengerjakan ini? Jadi awalnya kami berdua nih nyari karyawan, dapatnya teman-teman gitu, teman-teman saya. Jadi jumlahnya berapa tuh kemarin tuh? Awalnya kita 3 atau 4? awal pertama kali buka cuma 2. Ya cuma 2 termasuk ditambah kami. Ditambah kami jadi berempat. Jadi kami juga mengerjakan produksinya juga sendiri. Setelah makin lama ternyata nggak mampu nih kalau kita cuma berempat. Kita butuh orang karena demand pembeli meningkat. Jadi kita mulailah tambah karyawan karena keteteran, lalu karena pelayanan kami juga cukup lama, karena nggak nyangka juga bakal seramai itu gitu. Tapi waktu nambah karyawan tuh kan awalnya teman-teman tuh bang. Jadi kami cari karyawan dari luar. Itu kami udah dapat beberapa orang dan totalnya 4 orang. Paling lama itu tahan cuma 5 hari doang jadi tempat kami. Ya mungkin itu gara-gara masalah tempat kami yang kecil itu. Jadi kami nyuci aja jauh, mau nyuci piring gitu. Jauh ya. Jadi kan kita tak bisa nyimpan stok di stand kita karena tempatnya kecil tadi. Jadi karyawan terpaksa bolak-balik gitu ngambil dari dapur induk gitu. dari dapur induk bolak-balik. Jadi kerjanya capek, lain lah dari tempat-tempat usaha biasanya. Mungkin gara-gara itu jadi banyak yang nggak betah. Jadi emang kita di sini lebih kerja keras lah dibanding usaha-usaha kuliner lain karena tempatnya yang terbatas itu. Hari-hari apa ya tuh bang? Maksudnya ada hari libur ataupun Setiap hari bang. setiap hari? Setiap hari mulai dari jam 11 Sampai jam 10 malam. sampai jam 10 malam. Ya. Oh. dan 30 kan. Masih jam 10. Modal yang abang buat usaha ini, apakah banyak? Kita tahu kan banyak yang seperti apa? Ataupun Ukuran bisnis lah. kuliner. Nah, yang baru-baru kan? Ini benar-benar terbilang sangat-sangat kecil. Soalnya ada 2 faktor. Pertama itu kan cuma stand. Jadi kita lebih ngejual brand gitulah, ngejual brand. Tapi yang alasan kedua kita banyak pakai barang-barang bekas. Barang-barang bekas, kulkas bekas, gas bekas. Jadi kebetulan orang tua kami ini juga pengusaha kuliner. Nah jadi ada warung-warung yang udah kurang berjalan. Kami minta ke orang tua kami gimana kalau barang-barang ini dipakai di stand kami. Nah jadi kami bisa memangkas biaya di sana. Terus untuk biaya nih kalau nyebutkan angkanya nih sebenarnya laptop pun tak kebeli lah. Laptop pun tak dibeli. laptop gaming tak kebeli lah. Aktivitas abang nih sehari-hari apa ke mantau ataupun gimana gitu kan? Karena kan tadi kan katanya kan dari karyawan.
tapi kami tetap turun langsung setiap hari. Terutama saat kita berangkut, kita beli stok, kan yang beli stok itu kami sendiri, belanja. Kami juga bantu prepare masakan karena kami fast food, jadi harus di prepare. Jadi nggak dari mentah sekali, jadi setengah jadi dah. Jadi kalau udah di prepare kan di stand yang kecil itu jadi nggak terlalu repot juga untuk karyawan kami yang masaknya. Jadi tetap kami awasi sendiri, tetapi lebih longgar lah sekarang. Lebih longgar lah sekarang. Dengan kemampuan karyawan yang semakin meningkat. Nah, awalnya kan nggak tahu apa, jadi harus di training dulu, lama-lama udah jago lah. Nah, bagaimana usaha dipromosikan? Apa nih? Nah, ini bagaimana usaha dipromosikan supaya juga modal kita dapat balik? Kalau masalah promosi nih, itu tuh sebenarnya dari namanya tuh branding concepting. Kebetulan kan saya kuliah di Jakarta di BINUS. Jadi saya itu sempat organisasi kerja di branding department. Jadi sebenarnya itu tuh bukan ilmu yang sesimpel itu sih masalah promosi. Jadi kita harus bikin sebuah brand yang benar-benar meyakinkan. Nah, kalau dari brand kita itu kita juga punya filosofi. Tamasi itu berarti jiwa. Tama berarti mangkok, shi oishi. Dari nama itu sendiri kan kita itu dari nama itu aja kita udah terkonsep bahwa kita punya filosofi. Nah, sebenarnya promosi itu juga membutuhkan hal-hal fundamental kayak gitu, kayak namanya harus berfilosofi, terus dari desain, warna brand. Jadi brand kami ini punya identitas, mulai dari desain-desain yang kami post, mulai dari makanan. Nah, jadi kami punya menu unik yang ada di Pontianak ini namanya tempura egg. Jadi di setiap makanan kami, misalnya gyudon itu kan rice bowl dengan daging sapi yang udah sangat biasa lah orang jual. Nah, di sini kami membranding Tamasi dengan menambahkan tempura egg pada gyudon itu. Jadi produk kami berbeda di tempat-tempat lainnya. Terus masalah promosi, seputar promosi lagi nih, kita juga setiap menu-menu kami ini kita punya pasarnya masing-masing, punya target masing-masing. Misalnya di menu karage itu kan menu ayam, itu range harganya cuma sekitar 16.000, 17.000, 19.000, jadi terjangkau lah. Nah, tapi kita juga ada varian gyudon yang daging sapi yang untuk menengah ke atas adalah yang harga sekitar 42.000, 45.000. Jadi kita menargetkan pasar-pasar ini udah ada dah gitu. Oke. Ya, tentu ada sedikit lah ya apa pengaruh-pengaruhnya kan. Oh iya, di masa pandemi ini kan pengaruh-pengaruhnya. Kalau pengaruh kita kan bukannya di masa pandemi Bang. Jadi pengaruhnya ya belum. Kita kan bukannya di masa pandemi Bang. Jadi pengaruhnya ya belum itu. Dari awal pas pandemi itu kita udah mikirkan sih gimana cara buat usaha kita survive. Kan rice bowl, konsepnya rice bowl. Kenapa kita buka rice bowl di masa pandemi? Soalnya itu kan benar-benar easy lah buat dibungkus-bungkus. Jadi ojek online tuh jalan lah. Dan hasilnya memang pendapatan kami ini Sebagian besar itu dari online. Dapat ilmu dari masakan ini nih apa kan? Dari siapa kan? Kayak Bang nih apa namanya tadi masakan Jepang kan? Nah, dapat ilmu itu dari mana kan? Jadi awalnya masakan-masakan ini nih dikerjakan oleh suku saya itu bersama abangnya yang pernah sekolah chef. Nah, jadi mereka di masa pandemi memang hobinya masak-masak terus gitu. Dan suka dengan anime-anime Jepang gitu. Apakah peningkatannya langsung meningkat atau gimana? Kita tidak merasakan gimana benar sih, soalnya kita pakai food blogger dengan selebgram itu pas grand openingnya kita. Jadi pas belum buka kita udah gencar promosi. Jadi pas buka efeknya terasa sih. Langsung terasa efeknya langsung pengunjungnya banyak langsung gitu. Banyak mau mencoba makanan kami. Tadi ini kan Abang kan buka stand nih.
apakah ada keinginan untuk buka toko sendiri, punya sendiri, saya punya toko sendiri, atau masih ke stand cuman buka cabang? Nah, standnya tuh ada buka cabang, misalkan tadi cabangannya bukan cabang, maksudnya standnya di Jalan M Sohor. Nah, terus buka lagi standnya di misalkan di jalan di Kota Baru misalnya gitu. Kalau untuk beberapa bulan ke depan nih kita udah punya beberapa plan dah. Untuk bulan Februari, kalau bulan Februari kita akan buka di Warkop Upgrade. Itu cabangnya bukan stand sih, kayak kontainer-kontainer yang di SPBU gitu lah. Itu kita buka di Warkop Upgrade Jalan Suprapto. Sama nanti bulan Maret atau April lah bakal buka di Ampera juga. Itu tempat sendiri. Di Ampera tempat sendiri. Kalau di Suprapto tadi Masih stand sih. Stand Tapi gitu lah. kita ngadap ke jalan. Iya, saya. Apakah ada yang setuju? Maksudnya apakah ada yang tidak setuju dari kerjaan abangnya? Apalagi abangnya sedang kuliah, mungkin ada orang tuanya ini nanti terbengkalai kuliahnya, fokus kuliah aja dulu. Kan kadang kayak gitu tuh orang tuh. Kalau orang tua saya sebagai orang tua kami sebagai pebisnis kuliner ya pastinya mendukung bang. Tapi awalnya tidak percaya lah ya. Awalnya mau latihan gitu. Oh, rugi pun tidak apa-apa kata dia, kata mereka. Rupanya baru 2-3 minggu jalan udah untung gitu. Sebenarnya suportif lah, orang tua kita benar-benar suportif lah. Tanpa dukungan orang tua pun pasti tidak bakal bisa sih. Iya sih. Pasti doa dan dukungan tuh paling penting lah. Doa restu orang tua. Orang tua tuh paling penting lah. Sangat penting kita izin sama orang tua juga kan. Dan ada kawan saya pun kita cerita sedikit ini bang. Ada kawan saya nih dia buka usaha atau kerja kan. Terus kata orang tuanya jangan dulu, bagus fokus dulu kuliah baru. Karena apa? Karena kita semester ujung lah. Ya memang sulit sih untuk mengerjakan itu di saat bersamaan. Saya sendiri multitasking itu kayak mustahil lah untuk saya lakukan. Jadi saya selalu mengerjakan satu persatu. Jadi kalau ada orang tua yang menganggap seperti itu, yang mungkin memang orang tuanya belum juga merasakan bisnis itu seperti apa. Berbeda dengan orang tua kami yang udah merasakan dan pengen juga anaknya buat nerusin. Mungkin dari apakah cuman abangnya nih bisnis kuliner, maksudnya dari keluarga kan abang kan mungkin punya abang, kakak segala macam. Saya anak pertama bang, adik saya masih SMA. SMA mana dulu? SMA pesantren di Al-Izzah, Malang. Kalau abang tuh? Kalau saya, saudara-saudara saya emang berbisnis. Terutama kakak saya itu udah buka Tanggui Pizzeria di dalam Hotel Kubraya. Kalau yang lain sih belum sih, kan bersaudara. Jadi kakak saya dengan saya yang baru berbisnis. Nah, saya minta sedikit lah motivasi abang-abang untuk kawan-kawan lah, untuk para pendengar, misalnya yang nonton video ini biar termotivasi untuk berbisnis. Apalagi sekarang kita nih ada organisasi yang namanya perkumpulannya itu HIPMI, kan tahu kan HIPMI kan? Itu himpunan pengusaha muda lah, seperti itu. Jadi pengusaha muda dikumpulkan untuk mengembangkan usaha-usaha nih. Jadi kita nih ingin negara kita kan ingin memperbanyak pengusaha-pengusaha muda seperti kayak bang. Nah, motivasinya untuk kawan-kawan untuk biar berbisnis lah, usaha. Boleh satu-satu nanti. Kalau dari saya sebenarnya saya kan latar belakang jurusan anak HI. Jadi saya ini banyak baca, suka belajar. Jadi motivasi dari saya sebenarnya kerja keras tuh sebenarnya perlu, tapi kerja keras tuh tidak cukup. Kita juga harus kerja cerdas. Kita kan juga bisa dilihat dari luar. Udah banyak bisnis sukses, lalu langkah-langkahnya seperti apa, banyak dipelajari. Jangan kita kayak main-main asumsi. Kita harus benar-benar kalau bisnis itu bukan rezeki juga, tapi itu tuh bisa kita usahain. Jadi jangan main asumsi, tapi perbanyak belajar,
banyak belajar, banyak analisis, banyak faktor-faktor apa yang memungkinkan untuk bisnis itu untuk maju atau kurangnya gitulah. Banyak belajar, banyak baca literatur, banyak belajar dari orang lain. Kalau dari saya sebenarnya awalnya ini saya juga cemas gitu. Apakah bisa saya menjalankan bisnis sambil menjalankan kuliah saya? Tapi saya coba. Jadi saya tidak menunda-nunda. Saya langsung bicarakan rencana bisnis itu sebelum dimulai kuliah. Jadi awalnya saya takut, tapi sebenarnya pekerjaan yang besar itu bisa diselesaikan satu persatu lah. Jadi jangan takutlah mencobanya. Asik juga sebenarnya bisnis itu. Karena katanya kebanyakan orang setiap usaha tidak mengecewakan hasil. Begitu usaha apapun, tapi tidak bakal kita mengecewakan hasil kita. Kalau begitu, kayak saya nih, saya bisnis ini bukan bisnis online, saya jualan online, Facebook ini. Cuma itu dari mungkin ya kurang komunikasi aja lah, kurang berkomunikasi dengan kawan-kawan, kurang memahami bagaimana itu bisnis, bagaimana itu segala macam. Jangan stay tune di Radio Sani. Jika kopi terlalu pahit, siapa yang akan disalahkan? Gula lah yang disalahkan, karena terlalu sedikit hingga rasa kopi pun menjadi pahit. Jika kopi terlalu manis, siapa yang akan disalahkan? Gula lagi, karena terlalu banyak hingga rasa kopi menjadi manis. Jika takaran kopi dan gula balance, siapa yang dipuji? Ya tentu semua akan berkata, "Wah, kopinya mantap." Kemana gula yang mempunyai andil membuat rasa kopi menjadi mantap? Mari ikhlas seperti gula yang larut tak terlihat tapi sangat bermakna. Gula pasir memberi rasa manis pada kopi, tapi orang menyebutnya kopi manis, bukan kopi gula. Oke, kembali lagi di Radio Sani. Nah, untuk diskusi pada hari ini, boleh Bang mempromosikan IG-nya? Maksudnya apa nama IG Bang? Jadi Instagram kami namanya Tamasi Indonesia. Nah, sekarang kami lagi ada diskon 50% di Grab untuk beberapa menu. Judon Sambal Mata, Bordeaux Tamasi, dan Original Karage Bol L. Masih lama promonya, silakan dicoba. Oke, itulah sudah tak terasa udah 60 menit. Nah, Bang, tak terasa nih Bang, udah 1 jam lah gitu nih. Kita ngobrol hanya di begini ya. Jadi tadi jangan ragu lagi lah untuk mengembangkan diri kamu, untuk membangun usaha di usia muda saat ini kan.
Oke, terima kasih kepada kru yang bertugas atas partisipasinya dalam siaran ini. Semoga ilmu yang kita sharingkan bermanfaat bagi kita dan kawan-kawan yang mendengarkan. Oke, saya Ikhwan Chandra Fitriandi dan para narasumber mengundurkan diri. Nah, kami mohon maaf apabila ada kata yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.